Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Utari Monto, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, program studi Pendidikan Agama Kristen. Kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Dasar Kependidikan yang berjudul tentang landasan teologi pendidikan agama Kristen. Nah, kalau kita melihat dari tinjauan Alkitab, khususnya di dalam PL, mengapa kita harus melakukan pendidikan agama Kristen? Yang pertama, karena Allah adalah pendidik. Kita bisa lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 8-9, di situ Allah mendidik Daud, atau Tuhan mendidik Daud yang dari latar belakang Daud yang biasa, bisa kita katakan dia seorang yang biasa saja, tetapi dia boleh menjadi seorang raja. Kalau bisa dikatakan dari zero menjadi hero. Nah, dari orang yang biasa menjadi orang yang hebat. Dan yang kedua, kita bisa lihat Musa, di mana kurikulum kehidupan yang Tuhan buat mendidik Musa hingga dapat menjadi pemimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, yang kedua, mengapa kita harus melakukan pendidikan ini, yaitu karena pendidikan adalah perintah Allah. Perintah Allah adalah untuk mendidik. Tuhan bukan hanya mendidik, tetapi Tuhan menginginkan agar barang siapa yang telah menerima didikan tersebut, maka dia harus meneruskan pendidikan itu kepada orang lain. Nah, yang ketiga, praktek pendidikan bangsa Yahudi. Kalau para teolog mengatakan bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang penuh dengan misteri. Kalau kita melihat bangsa Israel ini, bangsa yang dianiaya namun tetap bertahan. Mereka atau bangsa ini bisa dikatakan memegang recutan di segala sektor kehidupan. Mengapa bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat? Karena bangsa ini adalah bangsa yang memiliki atau menitik beratkan pendidikan agama mereka yang dijalankan dengan dalam menitik beratkan agama, di dalamnya mereka menitik beratkan pendidikan. Nah, budaya bangsa Israel juga berkaitan dengan pendidikan. Anak Israel diajarkan oleh ibu mereka dan diantarkan ke sekolah dan ke sinagog. Nah, kalau kita melihat dari tinjauan Perjanjian Baru, yang pertama, mengapa kita harus melaksanakan pendidikan ini? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri, Sang Raja Agung, memberikan teladan. Kalau kita melihat dalam Matius 4 ayat 33, bahkan Matius 28 ayat 18-20, di situ banyak orang takjub dengan pengajaran Tuhan. Jadi, kita harus meneladani Tuhan. Itu sebabnya mengapa atau pentingnya pendidikan, karena teladan Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat teladan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 43, Rasul Paulus memberitakan Injil dengan cara mengajar. Ada kisah di mana Rasul Paulus mengajar sampai malam. Nah, yang keempat, praktek pendidikan jemaat. Nah, dalam 1 Timotius 5 pasal 17, bahkan di Titus 2 ayat 3, ada penatua-penatua yang mengajar jemaat. Nah, fakta yang memberikan pemahaman bagi kita mengapa gereja kuat, karena adanya pengajaran ini, di mana para rasul-rasul memberikan pengajaran yang luar biasa kepada jemaat-jemaat Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh bertahan dalam setiap proses karena pengajaran tersebut. Nah, kalau kita boleh simpulkan, mengapa pentingnya pendidikan, lebih khususnya mengapa pentingnya pendidikan agama Kristen, karena kita melihat dari tinjauan Alkitab bahwa Yesus sebagai teladan, bahkan banyak contoh-contoh Rasul Paulus, bahkan rasul-rasul yang lain memberitakan atau mengajarkan pengajaran ini sehingga jemaat Tuhan bisa bertahan. Untuk itu, bagi kita sangatlah penting pendidikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.